Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait bagian kedua di modul mata kuliah praktikum perpajakan, yaitu terkait pajak penghasilan final atau PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di bagian 2 ini nantinya akan disajikan dalam pertemuan ketiga dalam perkuliahan. Nah, sasaran pembelajaran yang ingin dicapai untuk pertemuan ketiga ini adalah mahasiswa nantinya diharapkan mampu memahami aspek PPh final pasal 4 ayat 2 dan juga membuat SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di dalam modul ini juga saya menyajikan sekilas materi pembelajaran terkait PPh final pasal 4 ayat 2. Selain itu juga, saya juga sudah memposting atau men-share bahan tayang PowerPoint di Edmodo. Jadi di Edmodo untuk pertemuan ketiga saya sudah men-share modul, kemudian yang kedua bahan tayang materi terkait PPh final dan juga kertas kerja. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan sekilas terkait PPh final atau pajak penghasilan final. Jadi pada intinya PPh final di sini adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan ataupun dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Ada beberapa karakteristik PPh final, yaitu yang pertama, tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang bersifat non-final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. Jadi, PPh final ini tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat non-final. Yang kedua adalah karakteristik PPh final di sini adalah biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final nantinya tidak dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut juga tidak dapat dikreditkan. Untuk pajak penghasilan bersifat final ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu, dan yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, ini untuk yang bagian pertama, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini pajak penghasilannya bersifat final dan dikenakan tarif 0,5% yang berlaku mulai Juli tahun 2018. Berikut ini yang termasuk sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu dalam PPh bersifat final 0,5% adalah WPOP dan badan kecuali BUT. Dan yang kedua, WP pada nomor 1 menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar untuk semua cabang dalam 1 tahun pajak. Jadi tarifnya adalah 0,5% dikalikan jumlah peredaran bruto usaha sebulan. Nah, ini contohnya. Misalkan Tuan Indra melakukan pekerjaan bebas, yaitu usaha perdagangan dengan rincian omset per bulannya sebagai berikut. Nah, di tiap bulan di sini sudah ada jumlah omsetnya. Jadi tiap bulan tinggal dikalikan dengan tarif 0,5%. Di mana tarif 0,5% ini mulai berlaku sejak Juli tahun 2018. Di mana sebelum Juli 2018 ini tarifnya masih 1%. Jadi contoh 0,5% dikalikan dengan 200 juta, begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh ini berkaitan dengan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk beberapa penghasilan, seperti yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, baik itu bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
Yang kedua, atas hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan dari usaha wajib pajak peredaran bruto tertentu. Tadi yang 0,5%. Nah, ini diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2017. Nah, di bagian ini, penghasilan-penghasilan yang bersifat final tadi disajikan dalam bentuk tabel beserta jenis penghasilannya apa, dasar hukumnya, kemudian dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya, dan beserta tarifnya. Jadi bantayan ini juga saya sudah share melalui Edmodo. Mahasiswa bisa sambil lalu mempelajarinya. Nah, tarif-tarif yang disajikan dalam PowerPoint ini secara sekilas sudah saya sajikan juga dalam modul, yaitu terkait penghasilan apa saja yang diatur dalam PPh final pasal 4 ayat 2. Contoh seperti sewa tanah dan atau bangunan di sini tarifnya adalah 10%. 10% dikalikan dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Di kolom sebelah paling kanan di sini adalah waktu kapan wajib pajak akan melakukan penyetoran maupun pelaporan pajaknya. Seperti dividen yang dibagikan kepada orang pribadi, ini juga tarifnya 10% dikalikan dengan jumlah bruto dividen. Begitupun dengan kapan si WP ini wajib lapor dan wajib store. Jadi sampai lalu mahasiswa diberi waktu sekitar 15-30 menit untuk membaca sekilas materi yang disajikan dalam modul maupun dalam bantayan PowerPoint. Selanjutnya, di sini ada contoh, misalkan CV Polan, yaitu wajib pajak badan memiliki NPWP membayar kepada Tuan A sebesar 20 juta atas transaksi sewa toko. Nah, berapa sih besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh CV Polan di sini kepada Tuan A? Jadi sewa toko adalah 20 juta tadi. Kemudian tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan di sini yaitu 10%. Jadi kita bisa lihat tarifnya di sini 10% sewa bangunan ya. Nah, jadi dari 20 juta dikalikan 10% berarti besarnya PPh yang harus dipotong oleh CV Polan adalah 2 juta rupiah. Kemudian selanjutnya di bagian 2 ini juga disajikan latihan berupa kasus, di mana kasus ini berkaitan dengan PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi di sini ada transaksi bank bersatu yang merupakan pemotong pajak penghasilan. Nah, pada bulan Januari 2019 melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran imbalan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa pemotongan PPh final yang dilakukan oleh bank bersatu. Ini juga sebelum mengerjakan di kertas kerja, mahasiswa membaca soal kasusnya terlebih dahulu. Kemudian di sini yang diminta adalah hitunglah PPh yang dipotong oleh bank bersatu. Nah, ini dapat dikerjakan di kertas kerja ini yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua adalah buatlah bukti potong atas seluruh pembayaran tersebut. Bukti potong. Yang ketiga, setorkan pajak yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Dan yang terakhir, buatlah SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk yang poin nomor 1, nantinya mahasiswa akan mengerjakan di kertas kerja di bawah ini yang sudah disediakan. Nah, untuk poin nomor 2, 3, dan 4, silakan nantinya dikerjakan pada kertas kerja formulir SPT 1770, SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 yang telah disediakan. Nah, untuk yang bukti potong, di dalam Edmodo sudah saya sediakan kertas kerjanya. Contoh seperti bukti potong. Nah, di sini kan ada transaksi
Bank Bersatu di sini membayar bunga deposito kepada Ibu Sri yang beralamat di Jalan Panglima, Jakarta, disertakan juga dengan nominal depositonya sebesar 150 juta dengan bunga 5% setahun. Nah, karena di sini yang diminta adalah salah satunya buatlah bukti potong, maka di sini disajikan bukti potong atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI ataupun jasa giro. Nah, di sini nanti mahasiswa mengisi datanya sesuai dengan yang ada di soal, baik itu nama, NPWP, nama, beserta alamat, dan jenis penghasilan yang sudah dipotong oleh Bank Bersatu tadi. Jumlahnya berapa, tarif, kemudian berapa PPh yang dipotong. Nanti di sini ditentukan jumlahnya, dan di sini adalah siapa pemotong atas penghasilan tersebut, NPWP-nya dan beserta namanya, dan juga dibubuhkan dengan tanda tangan. Selain itu, setelah semua transaksi ini dimasukkan dalam daftar bukti potong, jadi daftar bukti potong di sini ada beberapa macam. Contohnya tadi adalah bunga deposito, ada juga atas jasa perencanaan konstruksi, kemudian ada juga atas hadiah dan atas dividen. Di sini untuk beberapa daftar bukti potong di sini sudah disediakan oleh saya di sini, tinggal mahasiswa memasukkan ke dalam tabel yang mana. Kemudian setelah diminta untuk membuat bukti potong, nantinya akan direkap dalam daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi semua bukti potong yang sudah dibuat nantinya akan dirangkum dalam tabel daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 di sini. Nah, selanjutnya barulah mahasiswa akan mengerjakan instruksi yang ketiga. Yang ketiga yaitu setorkan pajak yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini juga sudah saya share melalui Edmodo. Jadi sama diisi NPWP-nya, nama NPWP, alamatnya, kemudian kode akun pajaknya, kode jenis setoran, apa yang disetorkan, apakah PPh pasal 4 ayat 2 atas apa, itu juga dijelaskan di sini. Kemudian masa pajaknya kapan, bulan apa. Tadi kan Januari, tahun pajaknya 2019. Sebenarnya untuk mengisi surat setoran pajak ini sudah cukup mudah karena tiap tabel ataupun isian yang kosong ini sudah ada ketentuannya masing-masing. Kemudian setelah mengisi surat setoran pajak, barulah mahasiswa akan mengisi SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, dalam mengisi SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 di sini sudah ada instruksi petunjuk pengisiannya. Petunjuk pengisian formulir SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di sini mahasiswa sambil lalu harus membaca petunjuknya bagaimana cara mengisi SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi nantinya kertas kerja di sini akan di-print oleh mahasiswa, kemudian diisi secara manual. Nah, setelah selesai diisi akan di-scan, baik itu menggunakan scanner boleh, kemudian dibuat dalam bentuk PDF dan di-upload atau di-submit di Edmodo yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Jika ada kesulitan, bisa didiskusikan melalui WA Group maupun Edmodo. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.